Pikir akan ada saatnya, akan ada momen yang paling tepat. Tapi ternyata itu hanya di angan panjangku yang tak berkesudahan. Mencari kepuasan dari kesenangan sesaat. Lelah, menyesal, tapi diulang. Ternyata yang kutunda bukan semata tugas, tapi langkahku sendiri. Dulu, aku pikir produktif itu harus besar, harus sempurna. Sekarang, aku tahu, cukup mulai dari yang kecil. Satu langkah kecil asal dilakukan lebih baik dari 1000 rencana di kepala. Bukankah ada proses yang memang harus kita nikmati bersama? Tidak lagi menunda, menikmati semua proses demi proses dengan bahagia tanpa kendala. Nikmat sekali rasanya bisa menyelesaikan pekerjaan demi pekerjaan tanpa perlu bingung dimulai dari mana. Jika dipikir-pikir, ternyata aku gak begitu butuh motivasi. Aku hanya butuh diingetin. Ya, diingetin sama teman. Teman yang bilang, ayo bareng aku. Nah, dari situ aku baru paham. Ternyata produktif itu tidak harus sendirian. Produktif bisa bareng teman, biar nggak nyerah di tengah jalan. Prokrastinasi itu manusiawi, tapi tumbuh bareng adalah sebuah pilihan. Teman tumbuh bersama, tumbuh bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya rasulah Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma amin. Yang saya hormati Kak Mesa yang sudah hadir sebagai narasumber di ruangan ini. Yang saya hormati kakak-kakak dari ekosistem Ibu Pebaharu, terima kasih sudah hadir. Yang kami hormati juga kakak-kakak teman-teman dari Enrichment Ekosistem Ibu Pembaharu, terima kasih sudah hadir. Dan juga bunda-bunda, kakak-kakak semuanya yang berkenan hadir dalam kegiatan Coffee for Change Seni Mengelola Diri dan Energi secara bahagia hadir hari ini semoga dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa walau secara virtual gitu ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta tak kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga kita selalu haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW atas petunjuknya. Kita semua hadir di sini sebagai perempuan yang tangguh gitu ya, malam-malam masih belajar, Masya Allah. Semoga dalam event hari ini atau dalam kegiatan hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, Alhamdulillah hari ini kita akan ngobrol bareng, berdiskusi dan juga tanya jawab gitu ya, Coffee for Change tentang seni mengelola diri dan energi. Namun sebelumnya izin saya memperkenalkan diri, saya Athena Rizanatul Fahriya, founder dari Teman Tumbuh. Apa sih Teman Tumbuh itu? Jadi Teman Tumbuh ini adalah
suatu wadah atau komunitas bagi para perempuan gitu ya, bagi para perempuan diinisiasi oleh tiga perempuan, yaitu saya, kemudian yang di video tadi ada Mbak Nina dan juga Mbak Dewi. Ada dua dua ibu rumah tangga dan satu masih mahasiswa. Nah, itu kita mempunyai problem statement yang sama, yaitu suka sok sibuk, gitu. Suka sok sibuk, sering menunda pekerjaan, terus yang efeknya itu bisa gedebuk-gedebuk di akhir gitu ya. Yang hal itu mempengaruhi manajemen diri. Manajemen dirinya jadi kacau, kemudian suka uring-uringan. Nah, setelah kita sadari bersama, ternyata ada akar yang harus kita selesaikan bersama gitu ya. Nah, maka dari itu teman tumbuh hadir sebagai sebagai teman untuk saling mengingatkan. Jadi tidak hanya saling memotivasi aja, tapi kita benar-benar memahami gitu ya, memahami, kemudian kita juga saling menguatkan dan memberikan solusi bersama. Kemudian di sini juga ada hadir Kak Mesa. Kak Mesa ini dari founder dari Puan Adaptif gitu ya. Kalau saya baca sekilas gitu ya, nanti kita kulik bersama ya teman-teman. Eh, Puan Adaptif ini salah satu ruang juga ya, kok Kak Mesa, untuk para perempuan untuk menjadi lincah dan tangguh gitu ya. Karena dan adaptif juga dalam segala perubahan. Nah, seperti apa ketangguhannya? Di sini dikatakan bahwa Puan Adaptif diinisiasi oleh 8 perempuan. Betul ya Kak Mesa ya, 8 perempuan dari 4 negara dan juga 4 kota yang berada di Indonesia. Nah, bagaimana nih Kak Mesa sendiri berdomisili di Abu Dhabi ya, Abu Dhabi. Kemudian suka mobile kemana-mana. Kita yang biasanya staycation aja rempongnya bukan main gitu ya. Apalagi Kak Mesa yang sudah sangat adaptif gitu ya. Berpindah-pindah negara. Bagaimana pengelolaan diri dan energinya pasti sangat luar biasa. Mari kita sambut dengan meriah Kak Mesa. Assalamualaikum Kak Mesa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tina, apa Halo. kabar? Alhamdulillah sehat. Wah Masya ini sama si Allah. kecil namanya siapa Mbak Mesa? Ya, aku izin ya, namanya Zahra. Dia belum tidur, jadinya ikut Oke, belajar bareng. oke, it's okay. Mbak Mesa sekarang lagi di mana? Harus harus banget ya ditanya lagi di mana karena suka suka di mana-mana ini. Mbak Mesa Ya, lagi di sekarang saya lagi di Jombang, Mbak, lagi mudik Hmm, Lebaran, lanjut sih beberapa waktu ke depan ya, karena kondisi di Abu Dhabi, tempat tinggal masih kurang kondusif. Oke, Amin. Jadi Mbak Mesa sekarang lagi di Jawa Timur ya, lagi di Jombang, Oh, sedang mudik gitu ya Mbak ya. Oke, Mbak Mesa, nanti aku mau bacakan. Jadi sebelum acara kita hari ini, aku bikin survei kecil-kecilan gitu, Mbak, di WAG. Nanti aku akan bacakan sedikit ya, Mbak. Tapi sebelumnya kita mungkin foto bersama dulu ya, Mbak. Mumpung masih ini, masih cakep-cakep. Boleh untuk kakak-kakak, untuk open kameranya. Kita akan ambil foto dulu. Silahkan. Jika yang berkenan untuk open cam, kita tunggu ya. Sampai hitungan kelima. Oke, silahkan. Satu, dua, tiga, empat. Silahkan kakak-kakak yang mau open cam. Lima. Oke, sudah cukup. Yuk, kita bergaya. Boleh senyum? Satu, dua, tiga. Oke, tahan dulu. Lagi, boleh boleh kasih love-nya, kasih love-nya. Sebentar. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, oke Kak Misa. Jadi aku sebelumnya
ambil beberapa data gitu ya Kak Mesa ya. Di sini aku survei kecil-kecilan tentang manajemen diri. Jadi di sini ada respondennya rata-rata sih seorang ibu gitu ya, rata-rata seorang ibu dengan berbagai peran. Nah, di sini aku bertanya tentang dalam keseharian, kamu tuh sering merasa apa gitu. Jadi di sini kebanyakan menjawab sering kadang capek tapi masih bisa handle gitu. Jadi aslinya capek gitu ya, aslinya capek tapi tetap oke lah masih bisa dihandle. Kemudian ada juga hal yang paling sering bikin kamu lelah adalah ternyata jawaban yang paling banyak adalah terlalu banyak peran nih Kak Mesa. Jadi terlalu banyak peran, ada peran di rumah, peran sebagai ibu pekerja dan lain-lain. Kemudian kalau lagi capek biasanya ngapain? Nah, di sini banyak yang menjawab istirahat sebentar lalu lanjut lagi. Lalu lanjut lagi. Jadi tetap beristirahat, tapi sebentar aja, kemudian lanjut. Dan yang mayoritas yang kedua, menarik diri atau diam dulu. Kemudian kalau kamu merasa lebih sulit mengelola tentang apa? Di sini pilihannya ada mengelola waktu, energi, atau keduanya. Ternyata banyak juga yang dia merasa kewalahan tentang mengelola waktu dan juga energi. Kemudian ada lagi hal yang paling kamu butuhkan sekarang itu tentang pengelolaan apa gitu. Jadi di sini banyak yang membutuhkan tentang bagaimana sih cara mengelola energi gitu. Energi supaya tetap tetap stabil dan baru yang kedua itu bagaimana cara mengelola waktu. Kemudian saat ini kamu sedang menjalani peran sebagai apa? Rata-rata kombinasi dari berbagai peran Kak Mesa. Jadi sebagai ibu, juga sebagai ibu pekerja, aktif juga di komunitas. Terus dalam menjalani banyak peran ini, kamu merasa gimana gitu ya? Nah, di sini banyak yang bilang bisa sih, tapi kewalahan. Kata dia kayak gitu. Bisa sih, tapi kewalahan. Jadi sebenarnya bisa menjalani semuanya tuh bisa gitu ya. Makanya kayak kayak di teman-teman itu kan sering prokrastinasi karena banyak sekali yang dikerjakan gitu. Sampai bingung gitu. Kemudian saat rencana berubah biasanya kamu gimana gitu. Tiba-tiba rencana berubah. Nah, di sini mayoritas mudah sih menyesuaikan diri katanya. Tapi ada juga yang bilang perlu waktu untuk beradaptasi. Begitu kurang lebih Kak Mesa, survei singkat bersama para ibu gitu ya, para ibu dan para perempuan yang ada di WhatsApp group. Nah, sebelum kita membedah gitu ya, membedah dari survei tersebut, Kak Mesa, boleh dong Kak Mesa kita kenalan dulu gitu ya. Mungkin banyak teman-teman yang belum mengenal lebih jauh tentang Kak Mesa nih dan juga Puan Adaptif. Silakan Kak Mesa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar jelas ya, Mbak Adiptina. Aman. Oke, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Senang banget. Terima kasih atas ajakan kolaborasi dari teman tumbuh. Dan ini juga menjadi momen buat saya ngecharge energi ya. Karena kalau ketemu sesama perempuan meskipun virtual itu kayak baterainya keisi aja. Apalagi kalau diskusi tentang suatu hal yang menjadi common enemy gitu ya. Musuh bersama untuk dihadapi gitu. Dan senang sekali juga di sini nama-namanya familiar, baik itu di ibu profesional, ibu pembaharu maupun di luar ibu profesional, bahkan ada juga rekan dari teman kuliah di Magister Psikologi Islam dan Konseling IOU, Bunda Ince. Jazakumullah khairan katsiran buat teman-teman yang udah hadir. Semoga jadi charge energi bersama ya di malam ini meskipun udah cukup larut ya setengah 9 WIB. Ya, sedikit perkenalan. Saya Mesa, ibu dari 3 orang putra putri yang saat ini sebenarnya berdomisili di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Namun sekarang lagi mudik ke Jombang, Jawa Timur. Seorang ibu rumah tangga dengan pegiat komunitas dan sekarang sedang mengambil magister di IOU. Dan founder dari Gerakan Puan Adaptif. Puan Adaptif sendiri juga lahir dari ekosistem ibu pembaharu ya, Bunda Salihah, kelas di ibu profesional, yang mana sama dengan gerakan teman tumbuh maupun gerakan ibu pembaharu yang lainnya, lahir dari sebuah keresahan pribadi saya, di mana menjalankan peran sebagai perempuan diaspora itu merantau di luar negeri dan kemudian berpindah negara, ternyata mengajarkan saya untuk mengulik mengenai adaptability atau kemampuan adaptasi.
Sehingga kemudian puan adaptif lahir sebagai partner bertumbuh bagi pertama untuk diri saya sendiri, kemudian juga dengan tim, dan menemani perempuan untuk beradaptasi dengan perubahan, namun dengan tetap memiliki fondasi dan akar yang kuat gitu. Jadi selain mendampingi para perempuan untuk berproses untuk lebih adaptif dalam menghadapi perubahan, puan adaptif juga mengajak para perempuan untuk menyadari dan memaknai bahwasanya proses adaptasi itu adalah sebuah proses peningkatan kapabilitas diri gitu. Jadi seperti yang tadi disampaikan juga, Puan Adaptif itu ada 8 orang penggerak, saya di Abu Dhabi, kemudian ada Mbak Ratih di Jepara, ada Kak Lili di Malang, ada Mbak Nurul di Jombang, ada Mbak Dita di Jakarta, Mbak Rohmah di El Paso, Amerika, Kak Icut di Swedia, dan Kak Suci di Finlandia. Jadi memang zona waktunya juga berubah, bukan berubah-ubah ya, beragam banget. Jadi kita cukup challenging mengerjakan teamwork-nya gitu. Demikian perkenalannya Mbak Tina ya. Masya Allah, kebayang ya kalau meeting itu disepakati jamnya aja udah ini, udah menantang sekali. Oke, terima kasih Kak Mesa untuk perkenalan awalnya. Nah, ini kita langsung saja nih Kak, dari pembahasan tadi tentang survei-survei tadi, ternyata banyak sekali nih perempuan itu dengan multi peran gitu ya. Seperti Kak Mesa sendiri juga multi peran ya, sebagai ibu, juga penggerak komunitas, dan juga sedang kuliah juga. Nah, bagaimana sih caranya gitu ya? eh, me- Sebelum ke caranya nih, tapi mengapa sih perempuan ini seringnya itu apa ya? Kalau nggak gerak, nggak banyak pekerjaan tuh rasanya kayak belum belum produktif gitu, Kak. Kalau menurut Kak Mesa nih gimana nih? Tapi kalau udah lelah, itu ya dia merasa baik-baik aja gitu. Nah, gimana tuh Kak Mesa? Iya, ini pertanyaan menarik dan saya suka karena kita muncul dari pertanyaan why gitu ya, kenapa gitu. Kenapa kita itu merasa perlu produktif gitu kan? Produktif sendiri itu definisinya berarti kan memproduksi ya, melakukan sesuatu gitu kan. Sebenarnya sesederhana itu, tapi mungkin ada yang mengartikan produktivitas itu adalah misalnya earn, menghasilkan uang, atau kemudian menghasilkan karya gitu. Nah, definisi produktif itulah yang sejatinya sejak awal masing-masing perempuan itu perlu mendefinisikannya terlebih dahulu. Karena bisa jadi produktivitas buat Mbak Atina adalah saat kemudian Mbak Atina berhasil menyelenggarakan webinar apa namanya Coffee for Change ini di hari ini gitu. Sedangkan produktivitas bagi saya seorang ibu yang masih mempunyai toddler misalnya produktivitasnya adalah saat anak menghabiskan makanannya hari ini gitu kan. Nah, produktivitas itu masing-masing ibu di masing-masing fase punya definisinya sendiri gitu. Nah, itu perlu didefinisikan sendiri ala kita. Kenapa? Supaya kita itu tidak terjebak dengan ekspektasi orang lain, sehingga kemudian kita mengikuti standar orang lain produktivitas itu. Yang kemudian saat kemudian orang lain itu mengukur produktivitas adalah bekerja di ranah publik dan menghasilkan uang, kemudian kita terbawa dengan definisi itu, maka kita merasa tidak produktif atau saya merasa tidak produktif karena saya tidak menghasilkan uang misalnya seperti itu. Nah, itu akan apa ya, membuat kita terjebak di definisi itu dan menghadirkan insecure. Nah, kemudian kalau dari situ itu sebentar ya, ada meeting gitu. Jadi aku tutup dulu aja. Nah, di sisi lain, perempuan itu juga bisa terjebak dari kelelahan. Nah, kelelahan itu kalau misalnya kita itu kayak tadi kita belum tahu produktivitas kita itu apa, kita terjebak dengan definisi orang lain, maka kemudian kita bisa jadi lelahnya itu di pikiran. Kita itu enggak. Kak Mesa, maaf, suaranya kayak kecil. Sekarang suaranya jelas nggak? Sekarang jelas? Masih kecil di aku. Sekarang jelas? Masih sama. Apa headsetnya ya, Kak? Coba ya. Ya, masih kecil ini kata teman-teman. Habis ada telepon kayaknya jadi berubah.
Enggak sih, tadi nggak ada telepon, cuman Oh, ada meeting di sebelah. udah, Sekarang udah, udah pas. udah oke, udah oke. Oke, aku ini ya kalau gitu. Ya, jadi eh, produktivitas itu yang pertama ditentukan definisinya sendiri dulu oleh kita. Kemudian saat kita tahu definisi produktivitas diri itu apa, kita bisa menentukan tujuan kita. Dari tahu tujuan kita, maka kita bisa ngeset peta belajar kita itu apa. Nah, dari situ bisa di track kita on track atau off track gitu. Yang sering membuat seseorang kelelahan bisa jadi dia menjalankan sesuatu, tapi mungkin tidak di tracknya dia. Eh, Asal gerak aja, asal kelihatan ada aktualisasi aja, meskipun sebenarnya muaranya belum belum jelas gitu. Tapi sebenarnya apa ya, dalam setiap tahapan bertumbuh manusia itu bisa jadi tahap itu bisa dialami dulu. Jadi misalnya kita masih meraba-raba, kita itu belum terlalu kenal diri, kita ikut yang lain dulu nggak apa-apa. Tapi berikan apa ya, berikan jangka waktunya sehingga kemudian itu tuh sebagai project trial yang kemudian kita mengenal diri kita, oh ternyata aku oke di sini, aku nggak oke di sini. Maka kemudian kita kenal ya di Bunda Salihah itu ada yang stop, continue, atau start gitu. Nah itu yang oke kita continue, yang bisa kita coba lagi itu di start, yang nggak sesuai dengan kita stop. Nah itu dijalankan terus sehingga semakin lama itu kita bisa on track dan kita itu semakin tajam gitu. Nah, kalau balik ke misalnya kita jalan tapi kita tanpa tujuan, maka bisa jadi kita kondisinya kelelahan gitu. Kelelahan itu bisa macam-macam, bisa dari fisik, bisa dari pikiran, bisa dari emosional, bisa jadi sosial, bahkan bisa jadi kombinasi dari keempatnya. Kalau fisik misalnya kayak perubahan hormon, kalau pikiran yang tadi ngebahas tentang multiperan yang kemudian berujung multitasking. Sebenarnya multiperan itu wajar ya dialami semua perempuan gitu, tapi bisa distrategikan sehingga tidak berujung ke multitasking yang kemudian burnout gitu. Perlu ada strategi dan manage diri di situ. Kemudian ya, nah terkait dengan emosional, kelelahan mungkin stres sehingga kemudian mempengaruhi kualitas tidur atau fisik atau kemudian menahan atau memendam emosi sehingga bisa menguras energi. Nah, kalau sosial mungkin kaitannya dengan ekspektasi sosial yang itu tuh biasanya perempuan itu entah dibanding-bandingkan atau ada stigma Wonder Woman gitu ya. Kita kayak ngerasa perlu bisa semuanya. Kalau misalnya kita nggak bisa semuanya, berarti kita nggak keren gitu. Nah, padahal dari sisi kalau mau mendalam aja, itu memang perlu waktu untuk menjalankan itu secara spesifik gitu kan. Jadi sulit sebenarnya gitu. Tapi stigma tersebut mengalahkan mengalahkan apa ya? Mengalahkan eh, pemikiran seperti itu sehingga yang muncul adalah bagaimana me- memenuhi ekspektasi sosial, padahal diri kita sebenarnya nggak seperti itu gitu. Jadi nggak keluar nih inner apa ya inner powernya gitu. Menjawab nggak Mbak Tina? Atau ada poin yang aku kelewat? Iya, menjawab Mbak. Jadi bukan asal-asalan ingin terlihat sibuk seperti Wonder Woman gitu ya Mbak ya, tapi harus bertujuan dan mempunyai alasan. Begitu ya teman-teman ya. Supaya inner powernya gitu ya. Tadi aku mencatat inner power ini juga harus keluar gitu ya. Jadi kalau kita sibuk sesuai dengan apa yang kita mau dan punya tujuan, arah tujuan yang jelas, itu pasti akan kelihatan juga gitu ya Mbak ya. Jadi tidak hanya cuman sibuk aja. Wah, menarik sekali nih Mbak. Jadi kita bisa kulik lagi nih di poin yang kedua. Nah, tadi kan udah dari ini ya, dari membedah gitu ya tentang sibuk dan juga tidak boleh asal ikutan. Nah, gimana nih caranya nih Mbak mengelolanya gitu, dan cara cara pengelolaan dan kesalahan umum yang sering dilakukan oleh para perempuan ini dalam mengelola diri itu apa sih Mbak?
kalau dari Mbak Mesa pernah mengidentifikasi kesalahan para perempuan yang lebih banyak dalam mengelola diri ini tuh tentang apa? Apakah tentang waktu atau tentang apa? Silakan Mbak Mesa. Oke. Em, jadi kalau tadi terkait dengan mengelola diri ya, mengelola diri itu kan sebenarnya luas ya, cakupannya luas. Kalau kita bahas di teori psikologi itu, self management itu mungkin kita pernah dengar teori Zimmerman atau Bandura gitu ya, yang mana itu kaitannya dengan self regulation. Self regulation itu luas cakupannya, emotional regulation, dari regulasi emosi gitu ya, dari eh, bagaimana menetapkan goal, dari manajemen waktu, dari dari regulasi perilaku kita gitu kan. Nah, tentang mengelola ini sebenarnya itu kalau secara prakteknya adalah trial and error. Jadi kalau misalnya kita di Bunda Salihah juga ini lagi-lagi ngebahas kelas ya, karena kelas di Bunda Salihah itu memang buat aku secara pribadi praktek, tapi itu dilandasi oleh teori. Kita kenal teori IPO gitu ya, input, proses, output. Input itu kan kita mendapatkan sesuatu. Kemudian saat misalnya aja kita mendapatkan sebuah ilmu. Kita ikut follow-up misalnya atau ikut webinar, kita dapat sebuah ilmu. Kemudian ilmu itu akan diproses oleh kita dengan cara yang masing-masing gitu kan. Misalnya aku dan Mbak Atina sama-sama ikut webinar. Kemudian bisa jadi setelah webinar ini ada yang misalnya Mbak Atina langsung bikin resumnya. Aku nggak bikin resumnya, aku langsung oke, besok aku mau take action apa ya tentang ini gitu kan. Ada yang mungkin udah kecapean tinggal tidur gitu. Nah, proses ini masing-masing orang berbeda dan proses ini yang menentukan seberapa besar ilmu tersebut internalisasi di masing-masing individu. Dan itu akan muncul sebagai output. Luaran apa yang akan kita keluarkan itu bergantung dengan proses yang terjadi dalam diri kita gitu. Apakah misalnya habis ikut webinar kemudian besok take action praktek sama anak misalnya gitu. Kemudian besoknya lagi misalnya nulis di blognya jadi satu artikel. Nah, itu kan luaran-luaran yang semakin dalam orang itu berproses setelah mendapatkan ilmu, setelah dapat input itu, maka luarannya akan semakin banyak gitu, semakin mendalam, semakin kuat gitu. Nah, challenge-nya di dunia saat ini adalah inputnya itu masuk terus, bahkan tanpa sempat diproses atau bahkan kemudian hingga sempat jadi luaran. Nah, itu yang jadi PR bersama kita. Makanya kemudian di ibu profesional kan kita sering diajarkan menarik, menarik tapi kita tidak tertarik. Nah, itu juga apa ya, kayak eh, yel-yel gitu ya untuk membatasi diri dari hal-hal yang belum saatnya kita tambahkan. Kalau misalnya yang satu belum selesai, kalau IPO prosesnya itu belum selesai gitu. Nah, dari situ maka akan membantu kita tahu prioritas kita itu apa. Jika kita bisa ngerem dari awal, maka akan lebih mudah untuk menatanya. Karena kalau input terlalu banyak, natanya aja juga udah kelingan gitu kan. Dan bahkan kita juga bersabar untuk tidak menambah lagi, bersabar untuk misalnya bosan, ingin menambah belajar hal baru, tapi yang lama belum selesai, kita bersabar dengan yang lama dulu diselesaikan dulu. Itu juga adalah bagian melatih dari resiliensi kita, adaptabilitas kita dalam proses belajar gitu. Nah, seringkali yang tadi ditanyain itu kan kesalahan paling umum dalam mengelola diri gitu ya. Yang pertama itu tadi tidak punya arah yang jelas. Jadi kita itu mau belajar apa itu pokoknya pengen aja. Pokoknya kayaknya ini penting semua. Nah, karena penting semua jadinya kita nggak ada prioritas dan akhirnya apa tuh tsunami informasi ya gitu.
Nah, kemudian yang kedua, perfeksionis. Misalnya habis belajar ini mau nulis di blog, aduh kok kayaknya catatanku nggak lengkap ya gitu. Padahal sebenarnya tulis aja, insight apapun itu berharga kok gitu. Jadi do it now sebelum kita nambah input baru gitu. Nah, ini tuh apa ya, skill untuk menahan, tidak menambah dulu, ini juga perlu banget buat dilatih gitu supaya tidak terhindar dari tidak terjebak dalam tsunami informasi yang berujung ke burnout gitu. Kemudian yang ketiga yang tadi sempat disebutkan Mbak Tina di awal, prokrastinasi, nunda gitu ya. Nunda karena sering kali kalau misalnya kita nundanya itu mungkin kan kita secara pribadi ya kalau kita mau berefleksi gitu ya kita paling tahu kita itu nunda karena memang ada alasan yang nggak bisa ditinggal atau memang alasan yang dibuat-buat itu kalau dari aku pribadi. Jadi kalau misalnya karena aku sekarang lagi punya bayi ya bukan bayi sih udah toddler ya terus kan lagi kuliah gitu ya. Kalau lihat teman misalnya kayak Bu Ince tadi tuh kalau misalnya kuliah rajin banget ngerjain tugas gitu ya. Terus aku belum gitu. Itu kan insecure dulu yang muncul. Tapi kemudian saat kemudian oke aku harus harus nyicil nih meskipun nggak secepat teman-teman yang lain gitu. Nah, biasanya pas nulis jurnal malam di jadwal itu akan kelihatan bolong-bolongku ini oh aku masih scrolling sosmed nih padahal sebenarnya itu adalah golden time yang bisa aku pakai buat baca paper misalnya gitu. Nah, ini juga balik lagi terkait dengan mengelola diri itu juga penting untuk self awareness, kenal sama diri. Masing-masing orang itu kan kalau udah kenal diri tahu ya strateginya. Misalnya nih, nah aku tuh orangnya gampang lupa. Jadi strategi yang aku pakai adalah aku pakai buku jurnal itu yang dia itu targetnya ada bulanan, mingguan, harian, dan jam. Jadi biar detail aku punya cut off time dan itu aku tulis di buku jurnal. Dengan gitu kan kelihatan tuh jam yang bolong tuh aku ngapain aja gitu. Nah ini masing-masing teman, masing-masing orang strateginya beda-beda. Itu juga penting buat kenal supaya kita bisa menyusun strategi yang jitu buat diri kita sendiri. Nah, terus habis itu tadi setelah prokrastinasi, yang lain itu adalah apa lagi ya? Bentar, bisa jadi kurang berefleksi. Jadi bisa jadi kita itu kan kadang setiap hari itu pasti ada insight yang kita dapatkan kan. Tapi bisa jadi nggak kita catat. Kita lagi nyuci piring, biasanya tuh pada hal-hal yang rutinitas justru ke apa ya munculnya entah itu lagi mandi, entah itu nyuci piring, nyuci baju, pas menyusui misalnya. Nah itu tuh sebenarnya insight yang emas banget. Tapi kalau nggak dicatat, nanti aduh tadi apa ya lupa gitu. Nah itu coba catat deh, karena itu biasanya refleksi diri kita banget. Sehingga tepat sasaran gitu apa ya action yang kita lakuin gitu. Nah, terus juga jangan lupa buat jeda dan istirahat. Mungkin kayak jeda itu kayak males atau apa, tapi sebenarnya jeda atau istirahat itu adalah investasi kita, bekal kita untuk melangkah ke depan gitu. Dengan catatan kita juga tahu sendiri kan, aku nih istirahat bener-bener karena capek, butuh atau memang nunda-nunda kerjaan gitu, males-males gitu. Nah, jadi kita jadi ngasah juga self apa ya, kejujuran diri kita untuk diri kita sendiri gitu. Kemudian yang terakhir mungkin membandingkan diri dengan orang lain ya, membandingkan progres kita dengan progres orang lain yang apalagi mungkin sekarang by sosmed gitu ya. Jadi kayak kelihatannya rumput tetangga sangat amat hijau gitu ya. Padahal kita sebenarnya cuma perlu untuk fokus ke lintasan diri kita sendiri gitu. Itu mungkin Mbak Tina ya, mudah-mudahan menjawab. Masya Allah, ini langsung lengkap. Sebenarnya ada beberapa irisan pertanyaan ini jadi udah langsung terjawab juga. Betul sekali kata Mbak Mesa gitu ya. Saat kita menggali bersama tim gitu ya di teman tumbuh itu kan kita tentang prokrastinasi. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi kita itu suka menunda-nunda? Tadi memang terjawab juga salah satunya itu ya karena mungkin tidak punya prioritas gitu ya dan kita tidak bisa apa ya, tidak bisa berkomitmen dengan prioritas itu atau memang kita tipenya ya perfeksionis gitu. Kalau nggak yang bagus banget itu
itu nggak ini gitu loh. Ini nggak ibaratnya kalau tugas tuh kalau belum bagus banget tuh nggak bakal disubmit gitu. Jadi itu yang bikin jadinya nggak selesai-selesai gitu ya. Jadi salah satu dari tim kami itu kan ada mahasiswa juga yang lagi tugas akhir itu ya kayak gitu karena dia punya standar standar perfeksionis sendiri gitu. Dan benar sekali gitu ya, refleksi itu juga sangat penting dan istirahat ternyata itu juga membantu kita ya Mbak ya untuk lebih mawas diri gitu ya, untuk biar pikiran juga lebih tenang. Oke, nah selanjutnya nih Mbak. Seringnya tuh kalau orang tuh tentang mengelola diri, itu kan sering dikaitkan sama tentang mengelola waktu. Padahal tadi sudah dijawab juga ya sama Mbak Mesa bahwa ternyata mengelola diri itu sangat luas sekali gitu ya. Tidak hanya tentang tentang mengelola waktu maupun hanya sekedar kita menata jam waktu. Nah, kalau dari Mbak Mesa nih. Tadi juga dikatakan tentang bagaimana kita bisa membatasi diri gitu ya. Tadi ada hal yang dikutip menarik tapi tidak tertarik. Nah, kalau pengalaman dari Mbak Mesa nih, bagaimana cara Mbak Mesa bisa membatasi diri tapi tidak merasa bersalah? Kadang itu kan kita suka mikir gini ya Mbak Mesa ya, kayak ini tuh kesempatan banget gak sih gitu. Kalau nggak aku ambil, ini kapan lagi gitu ya. Kadang itu ini tuh aku banget. Masa iya aku nggak ikut? Nah, kayak gitu. Padahal udah Suara ada Mbak banyak Tina di setum. aku hilang. Eh, serius? Udah aman? Menarik banget. Iya, ini tuh menarik banget. Tapi tapi kita kayak sebenarnya udah banyak pekerjaan, tapi kayak ini kalau nggak aku coba tuh kayaknya nyesel banget gitu loh Mbak. Jadi kayak ini udah aku banget gitu. Tapi ya itu bagaimana cara Mbak Mesa, pengalaman Mbak Mesa bisa membatasi diri tapi tanpa merasa bersalah gitu. Kayak kayak kadang kan kita suka terjebak kalau ini tuh nggak bakal datang dua kali loh. Nah kayak gitu. Gimana Mbak Mesa? Kalau terkait dengan kesempatan yang datang dan kapan harus diambil, kapan harus dilepaskan, itu biasanya yang membantuku memilah itu adalah porsi-porsinya, Mbak. Jadi biasanya kan kita sebagai, ya tadi ya, balik lagi, aku nge-lag ya, aku nge-lag nggak? Oke, balik lagi kayak tadi, perempuan itu multi peran gitu kan. Nah, tapi ini sebenarnya nyambung sama waktu aku ngulik nama Puan sih. Jadi kalau Puan itu kan berasal dari bahasa Sanskerta, yang mana dia itu dari empu dan itu yang mulia terhormat gitu ya. Yang artinya perempuan, wah ini perempuan, arti perempuan itu spesial banget gitu kan. Nah, dari spesial ini berarti kan ada peran spesial yang diemban juga. Tapi kalau misalnya berujung ke apa ya, ke merasa terjebak dengan multi peran yang bikin burnout itu kok jadi kayak em, nggak match ya dengan arti kemuliaan itu gitu kan. Nah berarti kan ini ada yang perlu di switch gitu dari mindset gitu kan. Nah terkait dengan peran tadi itu kita ngelis dulu peran apa aja yang menempel dalam diri kita. Nah, biasanya dulu kalau misalnya yang membantu aku memetakan adalah misalnya ya dari peran katakanlah spesifik ke aktualisasi diri gitu kan. Nah, di aktualisasi diri itu di samping peran-peran yang lain ya, itu misalnya aku pilihnya gini, untuk yang offline satu peran, untuk yang online satu peran. Untuk yang jadi kayak kan kita itu antara offline dan online itu kan saling saling apa ya, saling melengkapi gitu ya. Bisa jadi ilmu yang kita dapatkan di komunitas online itu sangat sangat membantu kita saat praktek di komunitas offline gitu. Nah, dan tapi misalnya karena aku lagi-lagi ke tipikal orang ya, karena aku tuh tipikal orang yang kalau di talent mapping itu relatorku itu tinggi. Jadi lumayan dominan. Jadi aku tuh em, kalau offline itu lebih dapat gitu kan. Nah, maka buat aktualisasi porsinya adalah offline satu peran, online satu peran. Kalau misalnya yang online itu udah keisi satu saat masuk
peran yang baru saat online itu, aku lihat dulu apakah yang offline itu persentasenya bisa kukurangin sehingga yang online yang baru tuh bisa masuk gitu kan. Kalau misalnya enggak, ya terpaksa aku lepas dulu. Atau mungkin kayak ditabung gitu, oh mungkin nanti bisa aku apply lagi di tahun depan saat porsi yang sekarang nih udah tuntas gitu. Jadi memang belajar melepaskan itu juga salah satu eh, tantangan yang memang perlu dilatihkan gitu. Nah, kalau tentang tadi nyambung sama cara mengenali batas diri tanpa merasa bersalah ya Mbak. Nah, itu kalau udah kita pilah berdasarkan apa ya, berdasarkan porsi-porsi tersebut, maka kemudian cara mengenali batas dirinya itu yang pertama eh, switch mindset dulu. Jadi kita kita identifikasi dulu kenapa sih kita merasa bersalah gitu. Yang pertama misalnya melewatkan kesempatan. Nah, melewatkan kesempatan itu kan berarti apa ya? Impact-nya adalah untuk diri kita sendiri gitu kan. Atau misalnya merasa bersalah nggak enak sama orang yang ngajak misalnya. Itu kan berarti impact-nya ke orang lain atau ke lingkungan gitu kan. Nah, itu apakah impact-nya itu bisa kita handle atau enggak? Dan apakah impact-nya itu lebih besar daripada kalau kita eh, impact-nya lebih besar mana antara kita menolak dan mengiyakan itu gitu. Konsekuensi kita mengiyakan apakah bisa kita terima dan tidak mengganggu apa namanya peran yang sudah jalan gitu. Kemudian yang kedua, kenali sinyal tubuh. Sinyal tubuh itu kan sebenarnya antara fisik dan psikis itu kan saling berkaitan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngerasa ada sinyal-sinyal di fisik, nah itu ya mungkin kita perlu istirahat atau perlu dikurangin gitu kan. Atau misalnya fisik itu juga impact dari pikiran kita, dari psikis kita gitu. Nah itu lagi-lagi perlu ditelusuri dulu gitu. Terus kemudian, iya, kemudian pisahkan juga mungkin antara ini ya, ini tantangan orang yang punya empati tinggi sih. Jadi kalau empati tinggi itu kan dia secara enggak sadar, secara naluri, dia akan kayak merasakan apa yang orang lain ceritakan atau rasakan tentang dia. Padahal mereka sebenarnya ingin berbagi cerita aja gitu. Maka kita perlu membandingkan antara empati sama tanggung jawab. Jadi kita perlu sekedar berempati atau jadi setelah kita dengerin itu kayak kita merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Terus satu lagi ya, mungkin balik lagi ke ambil jeda sih. Ambil jedanya itu maksudnya saat mau menjawab. Jadi misalnya kita itu misalnya ya, kita mungkin orang yang people pleaser gitu. Jadi kita tuh nggak enakan gitu. Nah, coba kita itu saat misalnya ditawarin, kita tahan dulu, nggak usah langsung ngeiyain. Kan biasanya kalau people pleaser itu ngeiyain dulu, mikir belakangan gitu kan. Wah ya udah nanti ditata lagi lah jadwalnya gitu, bisa jadi ada gitu kan. Nah itu kita ambil jeda dulu mungkin sekitar 5 detik 10 detik buat bisa berpikir jernih gitu ya. Tapi atau kalau misalnya nggak apa ya, nggak memungkinkan, bisa dipending dulu, oh nanti ya saya coba pertimbangkan dulu gitu. Nah itu sangat ngebantu kita untuk punya waktu yang pertama untuk mempertimbangkan, memikirkan apakah ini diambil atau enggak. Yang kedua, menata kalimat jawaban untuk menjawab yang misalnya menolak, itu menolaknya dengan halus gitu loh. Bukan dengan halus sih, tapi dengan eh, alasan-alasan yang bisa kira-kira dipahami gitu. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, maksudnya setelah bisa seperti itu, nanti biasanya lama-lama bisa menjawab tidak itu di saat itu juga gitu. Jadi setelah pending beberapa saat, kemudian kita udah terbiasa kayak kita di pikiran itu udah oke aku jawabnya gini-gini. Biasanya nanti setelah udah terbiasa, nanti saat ada tawaran kita bisa jawab tidak dengan yang enak gitu, dengan enggak enakan lagi gitu, dengan alasan yang ya emang aku gini gitu. Apa aku nggak bisa karena ini. Jadi kayak lebih ke jadi udah dapatlah jam terbangnya buat menolak secara halus gitu. Tapi kalau misalnya dari nggak enakan, kalau misalnya langsung jawab tidak gitu kan kayak berat banget. Nah, itu bisa pakai trik depending dulu jawabannya.
Wah, menarik banget ini ya. Semakin malam semakin panas ini ya. Di kolom chat juga udah banyak nih yang bertanya. Oke, katanya aku banget itu nggak enakan dan itu emang bener nggak enakan banget gitu. Kadang tuh bilang tidak aja itu sesulit itu gitu ya. Dan perlu dilatih gitu. Terus kemarin tuh kan aku juga pernah ngobrol ya sama Mbak Prima itu tadi ada di video. Itu juga dibilang ya itu dilatih gitu. Sampai di satu titik kamu bilang maaf ya nggak bisa aku sibuk. Itu itu yang itu bener-bener itu harus dilatih banget sih. Wah, ini waktunya semakin berjalan terus nih Mbak Mesa ya. Nggak terasa ini udah mau jam 9. Kita mungkin agak sedikit dipercepat ya Mbak ya. Mungkin langsung ke pertanyaan terakhir nih Mbak. Tadi sudah ngomongin tentang bagaimana tentang pengelolaan diri gitu ya Mbak ya. Kemudian sekarang yang mau kita bahas ini energi Mbak. Gimana caranya supaya bisa tetap adaptif gitu ya Mbak. Apalagi sekarang kan era yang perubahannya sangat cepat. Betul ya Mbak ya. Perubahan itu sangat cepat. Kita tidak pernah memprediksi besok itu seperti apa, eh, lusa seperti apa gitu. Bagaimana kita bisa menjadi perempuan yang adaptif, terutama kita punya anak-anak gitu ya. Kita nggak panikan, kita bisa tetap santai, tetap bisa membersamai dengan enak, dan juga energinya itu tetap full gitu ya. Energinya tetap oke. Nah, gimana tuh Mbak Nesa? Iya, sebenarnya aku tuh merasa ngeri-ngeri sedap ya kalau misalnya ada yang bilang, ah Mbak paling adaptif gitu ya. Ini Adaptif. juga bikin gerakan tuh karena merasa ini keresahan Betul, diri betul, gitu kan. betul. Jadi sebenarnya juga masih OTW gitu kan. OTW, Jadi ya benar. udah yuk belajar bareng gitu kan. Iya, Nah, benar-benar. nah, bentar ya. Iya. Nah, kayak apa namanya kayak diskusi gini sambil gendong gini kan juga belajar adaptasi Adaptif gitu ya, ya. Masya Allah. Nah, tadi yang terkait dengan pertanyaan Mbak Atina tadi, sebenarnya yang paling kunci itu, bentar ya. Oh ya, bentar. Not yet. Nah, jadi sebenarnya adaptif itu adalah sesuatu yang bukan berarti udah siap untuk apa saja gitu, tapi kita itu belajar untuk menyesuaikan diri dengan tanpa kehilangan arah, tapi juga dengan fondasi yang mengakar gitu. Jadi ini adalah adaptabilitas itu adalah sebuah skill yang perlu dilatih gitu, bukan sebuah bawaan atau gitu ya. Nah, eh, terkait itu, sebenarnya yang poin paling penting, yang paling dasar banget adalah self-awareness. Yang tadi dibahas banget tentang mengelola diri, itu kan juga fondasinya itu self-awareness ya, mengenal diri gitu. Jadi dimulai dari apa sih kita itu, em, siapa sih, apa misi hidup yang Allah sematkan pada kita, di mana peta kekuatan diri kita gitu. Terus kemudian juga kita itu kenal nggak usah apa kenal lingkungan, selain kenal diri, kenal lingkungan gitu. Jadi lingkungannya Mbak Atina di Jogja dengan lingkungan aku di Abu Dhabi atau sekarang di Jombang itu kan beda gitu ya. Misal Mbak Atina di Jogja, kemudian banyak anak yang kecanduan game, terus selalu pegang HP pas selepas jam sekolah, kemudian muncul gerakan yang Mbak Atina Taman Baca Masyarakat gitu kan. Nah, itu kan solusi yang muncul dari keresahan Mbak Atina saat mengenal lingkungan sekitar Mbak Atina gitu kan. Nah, setelah kenal diri, kenal lingkungan, yang ketiga kenal support system. Orang yang LDM itu beda dengan orang yang satu atap gitu. Kemudian bakat diri dan pasangan kita itu beda dengan bakat orang atau keluarga lain gitu kan. Kemudian ada ART atau enggak, tinggal dekat dengan keluarga besar atau enggak. Nah, itu adalah support system yang beda-beda gitu masing-masing orang. Nah, itu perlu apa ya, di list juga gitu. Nah, setelah kenal diri, kenal lingkungan, kenal support system, yang keempat itu kenal fase yang sedang kita jalani. Seorang ibu yang anaknya udah besar-besar tentu beda dengan yang sedang punya bayi, atau bahkan yang anaknya udah besar kemudian punya bayi lagi itu beda. Nah, itu tuh fase-fase yang spesifik yang bukan hanya beda tiap orang, tapi juga si ibu tersebut di fase yang beda-beda itu juga ritmenya beda-beda gitu. Maka
jadikan itu sebagai apa ya, ke kondisi kita saat ini yang kita kenali, jadikan itu sebagai pijakan untuk untuk apa ya, database diri kita saat ini untuk bergerak gitu. Nah, setelah itu tahu, self awareness itu dapat, maka kemudian kita berlatih untuk growth mindset. Kemudian kita kenal tentang lingkar kendali diri gitu ya. Karena balik lagi ke yang tadi nggak enakan people pleaser itu juga karena lingkar kendali diri kita itu bisa jadi diterobos gitu. Dan itu perlu dikuatkan. Nah, dan yang sebenarnya hal basic juga adalah kondisi kelelahan. Jadi pastikan kita itu kondisi dasarnya itu terpenuhi dulu. Karena kalau misalnya kita kelelahan, itu secara otomatis itu bikin kita itu lebih kaku, lebih reaktif, dan lebih sulit untuk fleksibel atau luas dengan perubahan gitu. Kurang lebih itu Mbak Tina tadi yang tentang tentang Energi ya. mengasah adaptabilitas diri ya. Oke, siap. Ini sudah sangat terjawab sih, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak Mesa. Masya Allah ini ya. Kita melihat Mbak Mesa menjadi narasumber sambil menggendeng. Gimana, teman-teman? Oke banget kan? Maaf ya, punten pisan. Nggak apa-apa, Mbak. Kita malah melihat melihat ini tuh sebagai benar-benar keren lah. Oke, jadi tadi teman-teman kita sudah menyimak bersama ya bahwa ternyata salah satu kunci kita untuk tetap adaptif gitu ya, tetap adaptif, tetap mengelola energi itu ya salah satunya ya dari ini ya, istirahat kita. Kalau kita udah istirahat cukup gitu ya, kalau kata nyanyian mah nggak boleh bergadang kalau tidak ada artinya itu tuh ternyata emang bener ya karena waktu untuk istirahat itu sangat penting untuk pertumbuhan otak juga ya untuk kita lebih 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 tidak cepat lelah kemudian bisa luas gitu ya terhadap segala situasi. Baik teman-teman 10 menit lagi. Boleh teman-teman jika ada yang mau bertanya gitu ya sambil kita menunggu, boleh kalau ada yang mau raise hand atau mau ngobrol langsung sama Mbak Mesa diperbolehkan, silahkan teman-teman. Ada yang mau bertanya langsung? Sambil menunggu aku izin membaca pertanyaan ya. Hmm, Kalau sering terjadi adalah gini Mbak, izin tanya tipis-tipis. Kalau yang sering terjadi adalah ekspektasi ke diri sendiri yang tinggi bagaimana ya Mbak? Karena rasanya di samping memang menjalani peran-peran tertentu, diri ini punya binar atau ketertarikan di cukup banyak hal gitu Mbak. Apakah ada tips and trick agar bisa memanage diri dengan lebih smooth, lunak, dan diridhoi Allah? Terima kasih sebelumnya. Mau dijawab langsung dulu Mbak? Boleh, boleh. Oke, Makasih buat pertanyaannya. Itu jadi dari Mbak cermin Ica. banget sih. Dari Mbak Ica. Oh iya, makasih Mbak Ica buat pertanyaannya. Sebenarnya orang yang apa ya? Tadi kan kalau dengar ceritanya tuh kayak orangnya perfeksionis gitu ya. Sebenarnya orang perfeksionis itu adalah orang yang tahu dia itu punya standar seperti apa gitu kan. Mm-mm. Eh, dia tidak memenuhi standar orang lain, tapi dia punya standar diri itu seperti apa, dan standarnya dia itu biasanya lebih dari standar orang lain. Itu yang membuat dia punya ekspektasi tinggi atas dirinya sendiri. Cuman mungkin tantangannya adalah keterbatasan kondisi. Dia punya idealisme atau standar yang tinggi, tapi mungkin tidak diimbangi, belum diimbangi dengan mungkin apa ya, support Support system system, atau betul. kondisi yang sedang. Nah, support system atau kondisi yang ya belum ideal sesuai standarnya Betul. dia gitu. Mungkin kita sering merasakan standar kita saat kita masih single gitu ya. Iya. Saat mengerjakan sesuatu, menulis saja misalnya bikin sebuah tulisan saat masih single, cari referensi saran sini gitu. Saat kemudian udah punya ibu, aku tahu ini harusnya gini gini gini, tapi waktunya yang nggak ada gitu kan. Digandolin anak terus gitu kan. Nah, jadikan challenge itu adalah eh, pengembangan, mungkin bukan pengembangan kapasitas diri di ranah karya tersebut, tapi pengembangan regulasi emosi kita sebagai ibu saat itu. Dan itu kan sebenarnya skill kehidupan gitu ya. Nah, jadi terkait dengan ekspektasi ke diri tersebut, itu memang
lebih ke diturunkan dulu, dilepaskan sejenak. Sekarang standarnya itu tetap standarnya kita, tapi standar kita saat masih dengan kondisi yang terbatas ini gitu. Toh kayak maksudnya Allah juga melihat usaha hambanya itu kan seoptimal mungkin di kondisi saat itu gitu kan ya. Nanti bisa jadi kan kondisi itu misalnya anak-anak masih kecil itu kan sementara gitu ya. Nah, eh, kalau aku tuh mikirnya itu ini tuh proyek kecil-kecilan yang menjaga menjaga apa ya, menjaga perform kita sehingga nanti kalau kita punya keluangan waktu yang lebih besar, kita udah siap untuk catch up atau lebih 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 perform gitu, perform kita lebih optimal gitu. Jadi lebih ke kayak ya udah rem dulu aja gitu. Tapi jangan dihilangkan sama sekali. Jadi direm tapi jangan berhenti. Berikan porsi walaupun minim-minim banget dalam sehari itu untuk tetap mengerjakan hal tersebut meskipun misalnya standarnya tidak tercapai atau standarnya tercapai tapi dalam durasi waktu yang lebih panjang dari seharusnya gitu. Yang penting jangan patah semangatnya sih. Tetap semangat, Bu Ica. Masya Allah, bener banget ya ini. Jadi nggak apa-apa gitu ya, meskipun lagi repot, tetap di ini ya dikerjakan. Nanti kalau ada waktu yang pas, itu pasti bisa gas gitu ya Mbak ya. Oke, lanjut nih ada ini bener. Jadi nyambung banget ya, harus banyak sabar katanya Mbak. Iya sabar dulu ya, sabar dulu. Nanti pasti ada waktunya buat melejit. Oke, nah ini ada juga Bu Ince ini, Kak Ince. Saya banget Mbak, kadang seharian gak ada tujuan meskipun udah terplanning dari awal gitu katanya. Oke. Ini ada bertanya dari Mbak Siti Jogja. Tadi dibilang Mbak Mesa tidak membandingkan diri dengan orang lain. Nah, jika tujuannya kita membandingkan diri itu cuma untuk memotivasi diri sendiri itu gimana Mbak? Nggak apa-apa banget, Bu. Biasanya orang yang mungkin mungkin aku sering nyebut talent mapping ya, karena memang mungkin bahasa bakatnya belajar dari talent mapping. Itu ada bakat competition kan. Bakat competition itu secara naluriah dia selalu membanding-bandingkan. Nah, membanding-bandingkan ini, jadi bakat kita itu kan ada versi dewasanya. Ya, ada versi mature dan spiritualnya. Nah, saat bakat competition ini itu mature dan mengarah ke spiritual, maka dia itu membandingkannya yang tadi Ibu sampaikan bahwa untuk memotivasi diri atau membandingkannya diri kita sendiri tahun lalu dan tahun ini gitu. Jadi pencapaian orang lain itu enggak membuat kita terintimidasi atau insecure, tapi mengapresiasi dan memotivasi kita untuk menjadi lebih baik, versi lebih baik diri kita sendiri. Dan itu nggak apa-apa. Yang perlu dihindarin itu kan kalau misalnya kita merasa eh, insecure dengan pencapaian orang lain, kemudian jadi kita berhenti, jadi kita nggak ngapa-ngapain karena kita sibuk melihat eh, kondisi atau pencapaian orang lain gitu. Iya, berarti boleh ya Mbak, kalau kita mau ini sebagai motivasi gitu, tapi jangan sampai kita jadinya tadi ya, balik lagi ke awal ya, pengen jadi kayak Wonder Woman gitu ya, sampai kita tidak mengenal tujuan kita dan prioritas kita. Oke, terima kasih Mbak Mesa. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ini ada feedback dari Mbak Ica dulu, Masya Allah, makasih Mbak Mesa menjawab pisan. Shift mindset sekali in a good way. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Habibah. Lumayan panjang ini Mbak Habibah. Apakah boleh open mic saja Mbak Habibah? Terus Mbak Habibah bisa open mic? Ini Mbak Biba masjidnya nggak baru mungkin ada terlalu kajian, panjang. Mbak. Hah? Baru aja. Masjidnya baru kajian di sebelah Oh, rumah, jadi agak berisik. oke. Bisa tapi atau aku bacakan aja. Aku bacakan aja ya. Bacain aja, Mbak. Makasih. Oke, siap. Mbak Mesa, kalau sudah masuk fase burnout, banyak tugas dan banyak amanah, apalagi deadline-nya mepet-mepet. Sebaiknya mulai dari mana ya, Mbak?
dikerjain, Mbak. Apa yang semestinya dilakukan. Apalagi energi juga terbatas kan ya, mesti menyesuaikan amanah di ranah domestik juga. Yang sudah dilakukan adalah kerjain aja yang bisa dikerjakan, mana yang lebih prioritas berdasarkan tingkat amanah dan dampaknya. Lalu turunkan standar diri, pekerjaan selesai lebih baik daripada mengejar sempurna tapi nggak selesai-selesai. Nah, gimana tuh Mbak? Tuh udah dijawab sebenarnya, Mbak. Gimana tuh Mbak? Iya, kadang tuh aku pernah ceritakan Mbak sama teman. Aku tuh kalau deadline-nya nggak mepet itu kayak belum ada energi. Itu sebenarnya alasan nggak sih Mbak? Tapi kata kata temanku kayak gini, ya nggak apa-apa, itu anugerah tahu. Kata kata dia kayak gitu. Gimana tuh Mbak? Kalau menurut Mbak Mesa? Aku tuh sebenarnya orang yang deadlineer, Mbak. Iya, Dan termasuk maksudnya dan itu tuh sebenarnya Mbak Habibah udah jawab masalahnya sendiri. Kan biasanya orang yang bertanya itu sebenarnya 50% atau udah lebih tahu itu jawabannya ya. udah tahu jawabannya gitu kan. Mhm. Nah, eh, jawabannya ya itu gitu. Nah, cuman maksudku gini, burnoutnya burnoutnya orang yang burnout beneran dengan burnoutnya Mbak Bibah yang pusing mungkin beda gitu ya. Jadi kalau misalnya yang memang udah burnout beneran itu tuh memang pertama harus segera ke psikolog psikiater ya, cari bantuan yang pertama gitu kan. Yang kedua fokus ke pemulihan dulu. Jadi eh, kalau udah yang butuh kan, kalau misalnya kita tahu apa sih itu namanya, eh stress curve ya, kurva stres itu kan dia itu eh, tinggi, ada puncaknya, kemudian landai gitu kan. Itu kan ada eustress, ada distress. Kalau yang eustress itu kan memang stres positif, yang itu tuh kalau masih dalam kadar eustress itu ya justru itu yang kayak bikin kita termotivasi, ada deadline kita semangat buat ngerjain. Tapi kalau yang distress itu kan udah yang kayak stresnya itu mempengaruhi fungsi kehidupan kita gitu kan. Yang itu butuh bantuan psikiater. Kalau misalnya yang masih bisa kita tangani sendiri dengan self care, dengan istirahat, dengan nutrisi, asupan nutrisi itu masih cukup gitu. Nah, itu tuh yang itu yang perlu di apa ya, diamati, kita itu lagi di stres yang mana gitu. Kalau misalnya udah kebanyakan dengan banyak amanah itu beda ya. Kalau kebanyakan itu kan udah terlalu, artinya perlu dikurangin. Tapi kalau misalnya kita itu memang lagi di fase peak-peaknya, peak season gitu ya, misalnya kita memang mengambil peran secara sadar, kita ingin mengasah skill di situ, ingin belajar hal baru di situ, maka kemudian saat lagi peak itu pilihannya ya bukan menyerah, tapi kalau Bu Septi ibaratin itu kayak misalnya dia pesawat, kita itu lagi turbulence gitu ya. Jadi kita itu harus eratkan ikat pinggang, tinggikan fokus gitu supaya kita itu berhasil menerjang eh, turbulensi yang ada gitu. Karena kalau baik kayak misalnya kita lagi ngerjain sesuatu yang sulit tapi itu memang kita nantikan, itu kan kayak kita itu kayak misalnya ada deadline aja. Itu kan kayak fokus tinggi tapi emang mau nyerah? Enggak gitu kan. Kita harus selesai nih, misalnya begadang gitu. Iya begadang nggak baik, tapi kalau misalnya lagi deadline itu kan sehari dua hari kita kejar kan. Tapi setelah itu kita istirahat gitu. Nah, kalau lagi kayak gitu, yaitu tingkatkan fokus, eh, kemudian jaga kesehatan supaya prima, dan mungkin yang perintilan-perintilan itu bisa di off-kan dulu gitu. Kayak maksudnya yang misalnya bisa dikurangin, bisa kita subkontrakkan dulu gitu supaya yang sedang fokus tinggi itu tercapai. Setelah yang fokus tinggi ini tercapai, deadline tersubmit misalnya gitu ya. Itu kita bisa ambil jeda istirahat, kemudian yang hal-hal lain yang tadinya kita offin sejenak kita ambil lagi gitu. Karena itu juga terjadi kayak misalnya kayak sekarang aku lagi ngambil kuliah, kemudian ada submit paper, deadline gitu-gitu, anak nggak bisa dititipin gitu ya. Kemudian suami juga mungkin lagi ada di luar kota gitu. Maka apa yang bisa aku delegasikan atau kutunda ya aku tunda dulu supaya paper itu tersubmit. Dan bukan pilihanku untuk kayak misalnya ya udah nggak submit deh gitu kan. Enggak gitu kan. Nah, itu maka kita perlu bedakan antara banyak project, lagi banyak task dengan kebanyakan terlalu banyak task gitu. Oke.
Wow, terjawab ya. Semoga Mbak Habibah ya. Semoga terjawab Mbak Bibah. Semoga Bener dimudahkan. banget. Masya Allah, Terima kasih bener ya. Mbak Mesa. Heeh. Jadi nggak boleh nih ya kendor gitu ya. Kalau memang itu sudah menjadi prioritas ya langsung kencangkan ikat pinggang, gaspol gitu ya. Yang menjadi penghalang-penghalang disingkirin dulu gitu biar bisa fokus. Oke, terima kasih Mbak Mesa. Mohon maaf ini sudah lebih dari 2 menit dan mohon izin meminta waktunya lagi buat teman-teman untuk closing dan foto bersama terlebih dahulu sebelum kita tutup kegiatan Coffee for Change malam ini. Sebenarnya masih kurang, Mbak. Kita agendakan yang kedua ya, Mbak, nanti ya. Oke, buat teman-teman silahkan boleh open cam. Kita akan ambil foto bersama lagi. Biar cocok. Mumpung rame nih. Halo Mbak Zulfa, lagi di mana? Di rumah Mbak. Oh, di rumah. Oke, yuk kita foto bareng. Ditunggu Ada teman-teman. Mbak Rohmah. Di Amerika jam berapa, Mbak? Masya Allah. Ini di Jam 8.15-an Pagi. pagi ya. Oh, pagi. kita udah mau tidur di sana pagi. Oke, sudah teman-teman. Ya, kita bergaya. Senyum dulu, senyum. 1, 2, 3. Tahan. Oke, lagi. Boleh ambil senyumnya lagi. Kasih love. Kasih love, kasih love. 1, 2, 3. Masya Allah, baik. Terima kasih kakak-kakak semuanya yang sudah hadir hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan kita Coffee for Change tentang mengelola diri, seni mengelola diri dan energi sudah terlaksana dengan baik. Izin aku menyampaikan beberapa kesimpulan. Tadi ternyata mengelola diri itu bukan hanya sekedar mengelola waktu ya teman-teman, tapi lebih banyak ke self awareness-nya. Bagaimana kita bisa mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu untuk bisa melakukan dan menentukan prioritas serta tujuan yang akan kita mau capai. Kemudian untuk pengelolaan energi ini juga perlu banget kita kenali diri kita terlebih dahulu gitu ya, apa yang menjadi pemicu dari energi itu, terutama self awareness-nya juga sangat dibutuhkan supaya apa yang menjadi kendala kita, apa yang menjadi hambatan kita gitu ya bisa tetap on track dan energinya bisa powerful gitu ya. Tadi kalau bilangnya Mbak Mesa inner powernya itu biar bisa keluar gitu ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Mesa. Mohon maaf ini sampai larut malam, sampai adiknya dari belum tidur sampai tidur sudah menemani kita malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Mbak Mesa bisa bermanfaat buat kita semua ya teman-teman. Insya Allah ini terima kasih banyak ilmunya. Katanya semoga bisa segera saya terapkan kata Umu Fahri. Oke, jadi terima kasih banyak Mbak Mesa. Semoga ada kesempatan lagi untuk saling ngobrol. Kita akhiri ya teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pikir akan ada saatnya, akan ada momen yang paling tepat. Tapi ternyata itu hanya di angan panjangku yang tak berkesudahan. Mencari kepuasan dari kesenangan sesaat. Lelah, misal, tapi diulang. Ternyata yang kutunda bukan semata tugas, tapi langkahku sendiri. Dulu
pikir produktif itu harus besar, harus sempurna. Sekarang aku tahu, cukup mulai dari yang kecil. Satu langkah kecil asal dilakukan lebih baik dari 1000 rencana di kepala. Bukankah ada proses yang memang harus kita nikmati bersama? Tidak lagi menunda, menikmati semua proses demi proses dengan bahagia tanpa kendala. Nikmat sekali rasanya bisa menyelesaikan pekerjaan demi pekerjaan tanpa perlu bingung dimulai dari mana. Jika dipikir-pikir, ternyata aku gak begitu butuh motivasi. Aku hanya butuh diingetin. Ya, diingetin sama teman. Teman yang bilang, ayo bareng aku. Nah, dari situ aku baru paham. Ternyata produktif itu tidak harus sendirian. Produktif bisa bareng teman, biar nggak nyerah di tengah jalan. Prokrastinasi itu manusiawi, tapi tumbuh bareng adalah sebuah pilihan. Teman tumbuh bersama, tumbuh bermakna.